Kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo terus disorot publik. Organisasi Horas Bangso Batak di Kota Medan, Sumatera Utara menggelar aksi menyalakan lilin dan doa bersama untuk Brigadir Yosua Huta Barat yang tewas dalam baku tembak antara anggota polisi itu. Mereka meminta Kapolri dan tim khusus mengungkap kasus ini seterang-terangnya di tengah banyaknya dugaan kejanggalan. Di dalam kasus yang menimpa Brigadir J Huta Barat, secara terang benderang kita lihat di sini banyak terjadi kejanggalan. Kami meminta kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini hingga sampai selesai. Untuk mengungkap kasus ini, Komnas HAM menemui keluarga Brigadir Yosua di Jambi untuk mendapat penjelasan soal dokumen, foto, dan video, termasuk dugaan peretasan ponsel sejumlah anggota keluarga Brigadir Yosua. Komnas HAM tentu saja dapat lebih banyak dari apa yang beredar di publik, khususnya soal foto, soal video. Dan yang paling penting dalam konteks itu adalah konteksnya. Jadi foto itu diambilnya bagaimana, konteksnya apa, ya penjelasan dari keluarga apa, itu yang penting. Termasuk juga soal HP, ya bagaimana ada masalah peretasan, katanya kapan peretasan terjadi, karakternya kayak apa, polanya kayak apa, kami juga dapat. Yang lain lagi kami juga dapat soal yang polisi datang dalam jumlah yang banyak. Tak berhenti di situ, Komnas HAM juga akan meminta keterangan ahli, termasuk Irjen Verdi Sambo dan istri yang terlibat dalam kasus saling tembak anggota polisi ini. Kini kinerja tim khusus dinanti publik untuk membuktikan penyelesaian duduk perkara secara transparan dan terang benderang agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui lebih lengkap soal laporan keluarga Brigadir Yosua Huta Barat dalam kasus polisi tembak polisi, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Selamat petang Putu, jadi apa yang mendasari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat melapor soal dugaan pembunuhan berencana, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Ada sejumlah hal yang dibawa sebagai bukti awal oleh tim kuasa hukum dari pihak keluarga Brigadir J atau yang tadi sudah disebutkan memiliki nama Brigadir Yosua Huta Barat. Yang pertama tentu saja ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang dirasa oleh pihak keluarga ini kemudian mengarah pada upaya penganiayaan yang kemudian berujung pada penghilangan nyawa atau pembunuhan berencana. Tadi ada beberapa hal yang dibawa dan juga disampaikan kepada publik melalui konferensi pers begitu di gedung Barreskrim Polri. Yang pertama terkait dengan adanya surat-surat ataupun juga dokumen-dokumen kelengkapan yang menyatakan Brigadir Yosua Huta Barat ini tutup usia atau meninggal dunia. Kemudian selain dokumen-dokumen tersebut juga ada beberapa foto yang juga dilampirkan yang menunjukkan adanya luka, baik itu yang disebabkan oleh luka tembak, luka benda tajam, dan juga ada luka-luka lebam di sekujur tubuh dari Brigadir Yosua Huta Barat. Yang tadi ditunjukkan kepada rekan-rekan media, jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, yang pertama adalah selain ada luka tembak, juga ada bekas lebam di bagian dada bagian bawah, baik itu di sisi kiri dan juga di sisi kanan. Kemudian juga ada luka sayatan di bawah ketiak, lalu ada juga luka benda tajam yang masih baru begitu di bagian belakang kepala. Kemudian juga ada beberapa luka lain di kaki, kemudian di wajah, dan juga beberapa titik yang lain. Nah, dengan adanya temuan dari pihak keluarga yang mengambil foto ataupun juga bukti tersebut diambil pada saat korban atau Brigadir Yosua Huta Barat ini berada di kamar jenazah yang ada di RS Polri Kramat Jati begitu. Ini jadi satu bukti awal kuat yang kemudian disampaikan oleh tim kuasa hukum untuk membuat pelaporan. Sebetulnya pelaporannya sendiri ini ada 3 kasus, Ibrahim dan juga saudara, yakni pembunuhan berencana, peretasan, dan juga kemudian ada 1 kasus lagi. Tetapi memang yang diterima oleh Barreskrim Polri sampai dengan saat ini adalah terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Masih awal, masih banyak hal yang kemudian harus dipenuhi, baik itu keterangan saksi ataupun juga bukti-bukti lain untuk kemudian menguatkan proses lidik peristiwa yang dilaporkan. Jadi memang Ibrahim dan juga saudara, ini sifatnya masih upaya ataupun juga pelaporan lidik peristiwa, jadi belum ada terlapor karena memang
harapan dari pihak keluarga adalah dengan adanya bukti-bukti tambahan ini, pihak kepolisian dalam hal ini adalah penyidik Barreskrim Polri bisa dengan lebih cepat dan juga transparan untuk membuka sebetulnya fakta apa yang terjadi. Misalnya saja ada 2 peristiwa begitu dari kronologi dari Magelang kemudian sampai dengan ke Jakarta, itu juga menjadi salah satu upaya ataupun juga yang dituntut oleh keluarga untuk ditindaklanjuti. Tidak hanya dari pihak keluarga saja, Ibrahim dan juga saudara, tetapi juga tim advokat ini juga melaporkan ataupun juga membuat pelaporan yang diharapkan. Ini ada beberapa tuntutan. Yang pertama adalah menonaktifkan Irjen Verdi Sambo agar tidak ada konflik of interest. Kemudian juga ada beberapa hal lain seperti misalnya menjalani proses dengan transparan. Lebih lengkapnya lagi, tadi sempat menyampaikan pernyataan yakni tim advokat penegak hukum dan keadilan atau Tampak Saur Sinaga. Jadi yang kami laporkan itu adalah saudara Irjen Verdi Sambo. Kenapa? Karena tempat kejadian perkara pembunuhan ini terjadi adalah di rumah dinas daripada saudara Verdi Sambo. Dan yang kedua adalah korban yang dibunuh ini adalah supir atau ajudan daripada saudara Verdi Sambo. Yang kedua yang kami laporkan adalah berada E. Nah, yang kami sesalkan adalah Kapolres tiba-tiba membuat kesimpulan tanpa bukti bahwa diduga ada pelecehan. Sehingga kemudian saudara korban yaitu Brigadir Yosua kemudian melakukan penembakan. Nah, oleh karena inilah supaya kasus ini bisa terang benderang, kami minta supaya segera diusut. Setidaknya saudara Verdi Sambo saya kira dinonaktifkan juga. Tadi Ibrahim, seperti yang disampaikan oleh Saur Siagian, maksud saya adalah beberapa hal yang kemudian dituntut agar pihak Kapolri dalam hal ini juga memberikan sikap yang juga tegas dan juga membuka proses penyelidikan ini dengan transparan agar publik juga bisa mengetahui bagaimana perkembangan dan korban dalam kasus yang tentu saja korban ini sudah sesuai dengan fakta-fakta begitu yang terjadi, ini juga bisa mendapatkan haknya untuk kemudian mendapatkan keadilan. Ibrahim dan juga saudara, terakhir bukan hanya pihak keluarga kemudian juga tim advokat, tetapi beberapa gerakan-gerakan juga muncul untuk kemudian menuntut agar kasus ini segera ditindaklanjuti. Harapannya pihak Polri bisa kemudian menindaklanjuti agar tidak memunculkan spekulasi liar di ranah publik. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Barreskrim Mabes Polri di Jakarta.